Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad الفاتح المغرب والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه وقدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du, fahadhal muhtaramin wal muhtaramat, saya muliakan hormati para bapak ibu jamaah Masjid Istiqlal. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan meminta nikmat yang panjang, sehat wa afiat dan kondisi taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah, menjadikan sebab hidup kita dimuliakan oleh Allah, dunia kita, akhirat kita. Moga-moga pula Allah SWT berikan ampunan akan dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa daripada teman-teman kita, tetangga kita. Allah SWT angkat derajat guru-guru kita. Allah berikan kemanfaatan, keberkahan daripada ilmu guru-guru kita. Allah SWT jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh, solihah, taat pada Allah, taat pada Rasulnya, bakti pada kedua orang tuanya, mampu mengangkat derajat kedua orang tuanya, dunianya, akhiratnya. Moga-moga pula Allah Subhanahu wa taala kapanpun tanggal kita dalam kondisi yang husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa alaman wa salafun salihun ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi dzikri qurbati wa hadratin. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Mari sama-sama zikir dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal Hasbunallahu liman hamdani. Hasbunallahu liman lahu alayya. Hasbunallahu liman hasadani. حسبي الله لمن هادني بالسوء. حسبي الله عند الموت. حسبي الله عند السؤال في القبر. حسبي الله عند الميزان. حسبي الله عند الصراط. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan daripada adab-adab daripada beristinja, buang air besar ataupun buang air kecil. Wa yastanibu adaban qadra hajati al-bawla awil ghaid fil mani ar-raqidi amma al-jari fayakunu fayukrahu fil qalili minhu thumma kathir lakin al-awla ijtinabuhu wa ba'as an-nawawi tahrimahu fil qalili jariyan aw raqidan.
Termasuk hal yang harus kita jauhi sebagai adab tata krama tatkala kita buang air kecil ataupun buang air besar adalah kita harus menjauhi orang yang buang air kecil, orang yang buang air besar. Kita harus menjauhi daripada buang air kecil atau buang air besar tadi fil ma'ir raqid, di air yang diam, ya. Air yang diam, ya, yang tidak mengalir, berada di suatu tempat, ya. Maka sebagai adabnya kita ini harus menjauhi untuk buang air besar ataupun buang air besar di air tersebut, ya. Ini adab, ya. Amma al-jari, adapun air itu tatkala mengalir, berada di sungai atau air itu memang mengalir, ya. Fayukrahu fil qalili minhu, maka dimakruhkan tatkala orang itu buang air besar atau buang air kecil di air tersebut. Bila air itu sedikit dan mengalir posisinya, kondisi air itu mengalir, maka buang air kecil, buang air besar di air yang mengalir tersebut hukumnya makruh, ya, makruh, ya. Bila airnya sedikit itu berarti kurang daripada 2 kolah, ya, kurang daripada 2 kolah yang ukurannya sudah sebelumnya. Kalau air itu lebih dari 2 kolah ke atas, maka tatkala terkena najis tidak berubah, maka tidak najis. Kalau air itu sedikit, ya, walaupun toh air itu mengalir kena najis, maka air itu menjadi pula najis, walaupun toh air itu tidak berubah sifatnya, maka tetap hukumnya najis. Maka ini perlu diperhatikan, ya, perlu dihindari, ya. Ketika kita buang air kecil, buang air besar, jangan buang air kecil di air yang diam, air yang mendap, yang tidak mengalir, maka itu hukumnya makruh, baik air itu banyak maupun sedikit. Tapi kalau air itu mengalir, jika airnya sedikit, maka hukumnya baru makruh, ya. Maka ini penting. Makanya biasanya, ya, termasuk depan-depan kolam, tempat wudu, ya, tempat keluar daripada kamar kecil di masjid, ya, biasanya ada sebagian besar masjid itu yang dikasih kolam, ya, yang dikasih kolam. Karena apa? Ini untuk jaga-jaga, ini penting, ya. Kalau orang yang paham tidak masalah. Artinya ketika ia buang air kecil, buang air besar, ia akan istinja dengan sempurna, ya. Ketika air kencing, ya, kotoran-kotoran ini tadi mengenai kakinya atau apa, maka ia akan siram lagi, ia akan mensucikannya. Nah, takutnya ini anak-anak atau orang yang tidak mengerti bab taharah, tatkala masuk kamar kecil, masuk WC, baik itu buang air besar maupun buang air kecil, ya, nyiramnya, bersucinya kurang sempurna. Kakinya kadang-kadang, mohon maaf, anak-anak itu, orang besar pun sama, ya. Oke, orang besar pun sama, ya. Buang air kecil itu kadang-kadang itu, ya, keluar dari kamar kecil itu tanpa menyiram kakinya. Nah, kalau pas ini nanti, ya, kotorannya tadi mengenai kakinya, telapak kakinya dan lain sebagainya, maka otomatis bawa najis. Keluar kamar kecil bawa najis, masuk ke dalam masjid berarti dia bawa najis, ya. Makanya dikasih kolam. Fungsinya apa? Untuk agar setiap orang yang keluar kamar kecil, entah habis buang air besar maupun buang air kecil, maka kakinya itu masuk di dalam air tersebut, ya. Makanya ukurannya juga harus lebih daripada 2 kolah, ukurannya yang banyak, ya. Ini. Sehingga otomatis kalau sudah masuk di situ melewati daripada kolah, maka kaki
ini pasti sudah suci. Ya. Makanya ini sangat penting, ya, sangat penting. Anak-anak kadang-kadang habis buang, kadang-kadang tidak disiram kok, ya, lari itu aja, ya. Ini. Tapi kalau ada kolamnya sekiranya tidak bisa melangkah, yang agak besar sedikit, ya, mau nggak mau kaki ini harus nyebur di situ, masuk ke dalam kolam, insya Allah, ya, itu sudah terjaga kesucian masjid. Tapi kalau masuk masjid tanpa bersuci, membawa najis, maka otomatis ambalnya kena najis dan lain sebagainya. Ya, ini. Sehingga tempat yang tidak suci pun tidak bisa digunakan untuk sholat. Nanti syarat sahnya sholat. Jadi yang tua, yang besar pun sama, ya. Untuk kita menghilangkan keraguan yang ada dalam diri kita. Setelah keluar kamar kecil, masukkan ke dalam kolam nanti, ya. Bila perlu digosok-gosok di situ, ya. Biar sempurna, biar yakin bahwasanya kita masuk ke dalam masjid, keluar dari kamar kecil tadi ini kita tanpa membawa suatu najis yang bisa menajiskan daripada masjid. Ya. Karena bahaya, karena penambalnya ini kan satu, ya, mutasil jadi satu. Sana ada najisnya, sini sana juga sama, ya, sama, tidak boleh. Kenapa? Ini jadi satu kan, nyambung, ya, nyambung, maka hukumnya satu, ya, nyambung. Beda kalau munfasil, pisah. Ini kan ambalnya jadi satu, dari ujung sampai ujung. Di ujung sana kok ada najisnya, maka yang sholat di tengah ini pun sama. Berarti tempat yang ia gunakan untuk sholat ada najisnya. Ini. Sah nomor 2 beda lagi karena ambalnya terpisah. Tidak mutasil, intisal. Ya. Makanya sangat penting di dalam kolam kamar-kamar kecil itu depannya dikasih kolam yang airnya banyak. Yang bagus lagi airnya mengalir terus, yang bagus lagi, ya, ini sehingga tidak dimakruhkan, menghilangkan hukum makruh. Ya. Jadi orang yang buang air besar maupun buang air kecil, jauhilah daripada buang air besar, buang air kecil di air yang diam, walaupun air itu banyak. Kalau airnya mengalir kurang dari 2 kolam, maka hukumnya tetap masih makruh. Ya, ini makruh, dibenci, ya, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayukrahu fil qalili, dimakruhkan di dalam air yang sedikit. Dunal kathiri, tidak di air yang banyak, ya. Lakin al-aula ijtinabuhu, tetapi yang paling utama, biarpun air itu mengalir dan banyak lebih daripada 2 kolam, kita ini harus menghindari buang air kecil, buang air besar di air tersebut yang al-jari, yang mengalir, al-aula, yang lebih utama, ya, yang lebih utama, ya. Kalau airnya banyak lebih dari 2 kolah tidak makruh, tidak. Tapi yang lebih utama, yang lebih utama lagi kita harus menghindarinya, ya. Walaupun tidak makruh, karena airnya banyak, airnya mengalir, kita buang air kecil di situ, buang air besar di situ. Tetapi yang lebih utama lagi, hendaknya kita itu tidak buang air kecil, buang air besar di air walaupun mengalir dan banyak. Ya. Warna kadang-kadang bisa menimbulkan fitnah. Ya. Ini siapa? Tidak tahu ini. Ya. Baunya sampai kayak gini, menyebabkan fitnah. Menyebabkan afatul lisannya orang lain jadi nyumpai gara-gara tindakan seseorang yang kurang pas, ya. Ini makanya ketika kita pun sama, ketika di dalam kamar kecil siram betul-betul sampai baunya itu enggak ada, ya. Disiram, kasih pembersih, yang wipol kah apa itu namanya, ya, kasih itu biar baunya enggak ada. Karena ketika orang masuk kadang-kadang, mohon maaf, ya, orang masuk tercium bau yang tidak sedap, bau yang seperti itu, kadang-kadang orang ini mengeluarkan kata-kata yang indah, sehingga itulah diperintahkan untuk menjauhinya, ya. Ini, ya.
menjaga agar orang lain tidak berbuat kotor, agar orang lain tidak terjerumus dalam ucapan yang tidak baik, itu juga sampean menjaga seperti itu mendapat suatu kebaikan, agar tidak menjatuhkan orang lain ke dalam hal yang tidak baik. Itu juga penting. Jangan biarkan aja yang penting aku sudah selamat, jangan. Ya, pedulikan juga orang lain, ya, orang lain. Wa bahasa An-Nawawi tahrimahu, Imam An-Nawawi mengharamkannya. Ya. Imam An-Nawawi mengharamkannya, wa bahasa dan membahasnya, berpendapat An-Nawawi, Imam An-Nawawi tahrimahu, untuk mengharamkannya fil qalili al-jari, di air yang sedikit walaupun mengalir. Air yang sedikit kurang dari 2 kula. Orang itu kalau buang air kecil, buang air besar di situ, maka Imam An-Nawawi beliau berpendapat hukumnya haram. Ya, jika airnya sedikit, ya, sudah tahu airnya sedikit, buang air kecil di situ. Imam An-Nawawi beliau mengharamkannya. Ya. Aurabidan, ataupun airnya diam, tidak mengalir, sama. Ya. Jadi kalau airnya sedikit, ya, kemudian mengalir, Imam An-Nawawi makruh. Airnya banyak, kok tidak mengalir, terdiam air itu, maka Imam Nawawi juga sama, mengharamkan. Ya. Kemudian berikutnya wajibani bu'adan, dan menjauhi al-baula, daripada buang air kecil, al-waridat, dan buang air besar, tahta syajarati, di bawah pohon, al-musmirati, yang berbuah, waktu tamdi, ketika dalam waktu berbuah, dan tidak dalam berbuah. Ya, setidaknya seharusnya untuk berikutnya kita ini tidak buang air kecil, tidak buang air besar di bawah pohon-pohon yang sedang berbuah, pohon yang bisa berbuah. Ya, awalihi wa ghairihi, ataupun tidak berbuah, ditinggalkan. Ya, ini. Ya. Karena biasanya pohon-pohon yang berbuah, gitu ya. Ya, jangan di situ. Kadang-kadang ngawur aja, ya. Aji mumpung, ya, sudah kebelet tengah jalan ada pohon, langsung aja tempelkan di situ. Ya, ini jangan. Ya, dijauhi. Ya, dijauhi. Ya. Dijauhi. Buang air kecil, buang air besar di bawah pohon-pohon yang berbuah. Waqt tamrati wa ghairihi, ya, ketika waktunya ia berbuah ataupun tidak, baik dalam kondisi waktu ia itu berbuah ataupun tidak, jangan sampai. Okay. Ini dijauhi. Wa yastamilu ma dzikra fil qaribi, dan menjauhi daripada buang air kecil, buang air besar, fit tariqi, di jalan al-masluki, yang biasa dilewati linnasi, manusia. Dianjurkan lagi adabnya, kita buang air besar, buang air kecil, jangan buang air besar, buang air kecil di jalan yang biasanya dilewati oleh orang. Ya. Baik jalan itu setapak, ya, di kebun apa segalanya, ya. Di jalan itu kan masih banyak kebun, jalan-jalan itu masih setapak yang dilewati orang. Nah, ini dijauhi, ya, dijauhi buang air kecil, buang air besar, ya, di jalan yang biasa dilewati oleh orang lain, ya, sama, ya, pas buang air besar di tengah jalan, ya, yang biasa dilewati orang, ya, orang pagi-pagi mau ke kebun, manen lansat, manen lay, melangkah pelep, kok enggak, baunya kok enggak sedep, di senter pakai lampu. Ini saya ketinggalan kacamata, jadi saya enggak, ya, di senter, ya, pakai lampu atau pakai apa, ya. Tiba-tiba kok kotoran, masya Allah. Orangnya pasti nyumpahi, ya, pasti keluar dari mulut itu yang tidak baik. Nah ini, ya, makanya jangan sampai, ya, ini. Jadi kita ini benar-benar, ya, jangan sampai membuat orang lain itu berbuat kesalahan. Orang lain keluar dari lisannya perkataan-perkataan yang tidak baik sebab akibat di kita. Nah ini penting menjaga. Begitu juga bertetangga juga sama, bertetangga juga sama. Jangan menyebabkan orang itu, bahkan orang itu punya zon, punya prasangka, pikiran yang buruk kepada kita,
Sebab perbuatan kita itu aja dalam agama diperintahkan agar kita hindari. Ya, kita hindari. Ya. Orang lain beranggapan buruk kepada kita itu jangan. Ya. Jadi kembali lagi untuk buang air besar, buang air kecil di jalan yang biasanya dilewati oleh orang untuk lewat. Ya. Wa fi mawdi'il dhilli, dan juga jauhilah buang air besar, buang air kecil itu di tempat-tempat berteduh. Ya. Di tempat-tempat berteduh, soifan pada waktu kemarau. Ya. Wa fi mawdi'is syamsi syita'an, dan di tempat yang terkena terik matahari syita'an ketika waktu musim hujan. Ya. Jadi buang air besar di tempat-tempat yang biasanya berteduh, tempat biasanya orang-orang istirahat. Ya. Ini juga dijauh. Yang sering itu apa? Buang air kecil, kadang-kadang buang air besar pula di tempat-tempat kayak di jembatan-jembatan yang besar sering lain. Ya, orang kadang-kadang nongkrong di situ, masya Allah. Ya, ini jangan sampai. Nah, hindari terhembus daripada bau-bau yang tidak sedap. Dihindari. Ya. Jadi di tempat-tempat yang biasanya berteduh, orang berteduh, ya. Itu dihindari, ya. Wasaqfi dan juga di fil ardi lubang, ya, lubang di tanah, ya, an-nazil al-mustaqbili, yang lubang itu menurun dan bulat. Ketika kita di kebun atau di tanah-tanah kok ada lubang-lubang yang itu lubang asli, artinya bukan bikinan manusia, ya. Lubang-lubang kayak lubang jangkrik, lubang ular dan lain sebagainya. Ya, ketika kita di kebun jangan sampai kita kencingi. Jangan sampai kita buang air besar di situ. Satu, takutnya ada hayawan di dalamnya. Kena air kencing kita, innalillah, bisa. Ya, kena kotoran besar kita, buang air besar sehingga dia tersumbat tidak bisa keluar sehingga dia mati juga bisa. Yang ditakutkan lagi, mohon maaf, takutnya lubang-lubang itu adalah tempat bersarangnya makhluk halus. Ya, tempat bersarangnya makhluk halus. Karena kalau di tempat-tempat umum, di kebun dan lain sebagainya, ya, di jalan-jalan biasanya itu makhluk halus itu senangnya itu di tempat-tempat yang berlubang. Ya. Kalau pas dia sedang di situ kok kita kencingi, kalau pas marah, ya. Makanya sering kan kita dengar kejadian-kejadian, oh ini gara-gara buang air kecil, buang air besar sembarangan di sana. Ternyata tempat itu adalah tempat atau rumahnya daripada makhluk halus. Nah, sehingga ganggu kita. Kalau kita ganggu juga mereka akan marah, sama seperti kita. Ya, sama seperti manusia. Ya. Kita kan sudah beriman pada makhluk yang gaib, bahwasanya makhluk gaib itu benar-benar ada, punya kehidupan juga seperti layaknya manusia. Ya, di dalam alam, tetapi kalau mereka kita ganggu juga akan marah. Ya. Jadi di lubang-lubang, ya, di lubang yang ada di bumi, yang ada di tanah, ya, yang mana lubangnya itu bulat, ya, bukan bikinan manusia, ya, itu usahakan jangan buang air kecil, jangan buang air besar di situ. Ya, hindari, karena takutnya ada binatangnya atau ada makhluk halusnya dan lain sebagainya. Ya, ini dihilangkan. Ya, wala yatakallamu, dan jangan berbicara. Adaban sebagai tata krama, sebagai adab lidoruratin, tanpa adanya hajat, tanpa adanya sebuah kebutuhan, atau tanpa darurat hajati orang yang buang air, atau orang yang buang air besar, buang air kecil, alal bauli wal waiti, atas buang air kecil ataupun buang air besar. Ketika kita berada di kamar kecil, ya, makruh hukumnya kalau orang itu berbicara. Ya, kita masuk ke dalam kamar kecil, niatnya buang air kecil, niatnya buang air besar, ya, jangan berbicara. Ya, di dalam kamar kecil, jangan bicara. Kadang-kadang mohon maaf, nyanyian sekarang ibu-ibu itu. Kadang-kadang bikin TikTok di dalam kamar kecil sekarang.
masuk kamar kecil kadang-kadang bawa harddisk sekarang itu, tidak tenang bilangnya kalau tidak tenang. Ya, ini banyak seperti itu. Ya, jangan bicara itu sekali, patah dua kali tidak boleh, kecuali untuk darurat. Ya, dipanggil aja, ada yang manggil kalau kita berada di dalam itu bisa ngasih tanda, nyalakan air kah atau air itu kericik yang berarti orangnya di dalam kamar kecil sedang buang hajat. Tidak boleh. Pak, ya bu di sini itu juga tidak boleh. Makruh. Tidak boleh. Apalagi nyanyian, ya apalagi karaoke dan lain sebagainya. Ya, adabnya dipakai. Ya. Lebih-lebih masuk kamar kecil, ya adabnya benar-benar, ya. Masuk kaki kiri, baca doa dulu di luar, ya. Masuk kaki kiri. Yang paling bagus untuk buang air besar ataupun buang air kecil itu posisinya jongkok, bukan duduk. Sehingga sekarang kalau toilet portable apa dan sebagainya ya, yang memfasilitasi untuk duduk itu ya, tidak jongkok, itu kurang bagus. Ya. Kemudian salah satu kaki kita ini kita angkat sedikit. Untuk apa? Memudahkan, melancarkan daripada kotoran kita ini cepat tuntas, cepat keluar. Ya. Biar tidak terlalu, kalau dalam bahasa Jawa itu ngeden. Enggak, ya. Memaksakan itu juga hukumnya makruh. Kenapa? Karena bisa menyebabkan daripada ambien. Jadi ambien juga tidak boleh. Ya. Nah, ketika di dalam kamar kecil, hendaknya kita ketika masuk kamar kecil, buang air besar, buang air kecil, kepala pakai penutup. Jangan dibuka. Ya. Kepala ditutup. Kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali, ya beliau mengatakan adabun fi baitil khala, ya adab daripada ketika kita berada di dalam kamar kecil, ketika buang air besar, buang air kecil, ya masuk kaki kiri, kepala ini tetap dipakai penutup, pakai anduk atau pakai songkok, ibu-ibunya pakai apa ya, yang penting ditutupi, jangan dibuka. Ini adab. Ya, kenapa? Karena di dalam kamar kecil itulah kamarnya, tempatnya, markasnya daripada makhluk-makhluk halus yang tujuannya adalah menggoda kita. Kalau orang itu buang air kecil tanpa pakai penutup kepala, ya, maka setan-setan itu masya Allah bertongkrong di sini semuanya, ya, nongkrong di sini, sehingga pikirannya menjadi susah, dikit-dikit galau, ya, malas ibadah, ya. Bahkan sampai bisa bebal dan lain sebagainya. Ya. Karena senang kalau setan ada orang masuk buang air kecil, buang air besar di kamar kecil di Baitul Khala, ya, kok tanpa penutup kepala, langsung itu nongkrong semuanya, ya di situ. Ya, nongkrong di sini. Sementara ini pikiran kita, ya, pikiran kita, ya, tempat keluar ide-ide kita. Nah, kalau sering ditongkrongi oleh makhluk-makhluk yang tidak bagus, ya, itu tadi akhirnya bebal, sehingga pikirannya yang tidak baik dan lain sebagainya. Makanya termasuk adabnya pakai penutup kepala. Jangan ngobrol, jangan ngomong, ya, jangan bawa ayat-ayat Al-Quran, ya, jangan bawa sesuatu tulisan yang bertuliskan asma-asma Rasulullah, asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, makruh hukumnya, tidak baik. Ya, itu, ya. Jangan berlama-lama di dalam kamar kecil, ya. Makanya tadi itu jongkok biar cepat. Kemudian salah satu kaki diangkat sedikit untuk cepat tuntasnya, agar cepat juga selesai. Agar apa? Biar tidak berlama-lama berada di dalam kamar kecil. Jangan berlama-lama. Ya. Orang yang suka berlama-lama di kamar kecil itu ada indikasi. Ya, indikasi orang itu apa? Ketempelan jin dan lain sebagainya. Ya, kalau saya baca dalam dunia ru'yah, ya, dunia ru'yah, ya, ada ru'yah aswaja, ada ru'yah terapi Quran dan lain sebagainya. Saya juga pernah ikut sebagai anggotanya beberapa tahun, tapi sekarang tidak boleh sama ayah, sama bapak saya, tidak usah ikut-ikutan, kamu bukan berurusan dengan makhluk-makhluk seperti itu. Ya, akhirnya saya keluar. Ya. Orang yang suka berdiam diri lama-lama di dalam kamar kecil itu ada indikasi orang ini terkena gangguan daripada makhluk halus.
kayak jin dan lain sebagainya yang tidak baik. Orang yang suka di tempat menyendiri, diam di tempat yang gelap, di dalam kamar dan lain sebagainya, itu pun sama. Ya, ini. Makanya kalau dalam kamar kecil juga sudah selesai sudah, ya, ini. Ya, itu termasuk adab-adabnya. Keluar mendahulukan kaki kanan, membaca doa. Ya. Jadi wala takalamu dan janganlah berbicara. Ya, ini. Fa'in taat daruratun, bila mendorong suatu hajat, suatu keperluan ilal kalam untuk berbicara, karena roh hayatan seperti orang roh yang melihat hayatan suatu ular, sesuatu yang menuju insanan manusia, lam yukrah, maka tidak dimakruhkan al kalamu berbicara kenaitin pada saat demikian. Ya. Ketika kita buang air kecil, ya makruh tadi berbicara. Nah, kecuali ada perkara yang darurat, ada perkara yang mendorong agar kita itu harus berbicara, maka itu tidak dimakruhkan. Seperti apa? Ketika sampean kita ini buang air kecil, ya, di ujung sana itu ada orang yang mau duduk di pinggir, di bawah pohon dan di apa, ya. Kita lihat ada ular yang sudah mau menerkam dia. Kita mau harus teriak. Kita lari sudah terlambat. Ya, maka paling cepat berteriak, kasih tahu, ular, ya awas, tidak apa-apa. Kalau ada hajat, ya kita buang air kecil, buang air besar, seumpamanya, ya pas waktu di kebun sama teman kita, teman kita mau jalan-jalan, mundur-mundur, nggak tahu di belakang ada jurang. Kalau kita biarkan pasti masuk ke dalam jurang. Boleh kita teriaki, stop, berhenti. Jurang, oh boleh. Jadi kalau ada hajat yang betul-betul, maka diperbolehkan untuk berbicara. Ini. Wala yastaqbilu asy-syamsa wal qamara, wala yastaqbilu dan tidak menghadap asy-syamsa matahari wal qamara dan bulan, wala yastaqbiruhuma dan tidak membelakangi keduanya. Orang yang buang air kecil, buang air besar, hendaknya tidak menghadap ke arah matahari maupun bulan. Begitu pula tidak membelakangi matahari dan bulan, adabnya. Ya. Ayyukrahu lahu dzalika ala qada'il hajatihi. Yang dimakruhkan bagi orang yang buang air kecil, buang air besar, ketika dia buang air besar tadi itu menghadap ke arah matahari, menghadap ke arah bulan ataupun membelakangi matahari dan bulan, hukumnya makruh. Ya. Lakin An-Nawawi tetapi Imam Nawawi fi Rawdah dalam kitab Rawdah wa Syarhul Muhadzab dan dalam kitab Syarh Muhadzab, qala dia berkata, inna istidbarahuma laisa bimakruhin. Bahwasannya Imam An-Nawawi dalam kitab Ar-Rawdah, dalam kitab Syarh Muhadzab, membelakangi matahari dan membelakangi kiblat hukumnya tidak makruh, boleh. Ini kalau menurut Imam An-Nawawi. Tapi kalau imam yang lain, yang Imam Rafi'i, ya, Imam Al-Asqalani, ya, imam lainnya itu memakruhkannya, baik itu menghadap ke arah matahari, menghadap ke arah bulan ataupun membelakanginya, hukumnya tetap makruh. Kalau Imam Nawawi membelakanginya yang tidak makruh, tetapi kalau menghadap ke arah matahari, menghadap ke arah bulan, hukumnya makruh. Ya, ini daripada aturan-aturan adab-adab daripada buang air besar, buang air kecil, ya. Termasuk tadi itu diperhatikan betul, ya. Kalau kita masuk kamar kecil, ya pakai penutup kepala, ya. Tidak usah ngaji kalau di dalam kamar kecil, biarpun ngaji punya tidak boleh. Istihza itu namanya, ya. Istihza, meremehkan kalam-kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dibaca di tempat-tempat yang tidak baik. Ya, ini berbicara cuma makruh, ya, harus diam nanti cepet-cepetan, ya. Mohon maaf, kadang-kadang tidak boleh lagi itu buang air besar, buang air kecil di dalam kamar mandi itu makan dan minum. Ada yang biasanya bawa cemilan. Nah, termasuk cemilan itu rokok. Enggak. Ya, ada orang yang tidak nyaman kalau tidak bawa rokok ini di dalam kamar kecil, kalau buang air besar itu sama, ya, itu kan dimasukkan dihirup, ya kan, disyarab,
ya, di sedot ya. Itu sama ya. Ini rokok hukumnya sudah makruh, rokok lagi di dalam kamar kecil lagi, makruh double. Ya, makruh double ya. Ini kalau hukum asalnya rokok makruh itu berarti bisa jadi haram, juga bisa terlihat suatu kondisi ya. Ini tapi hukum asalnya makruh ya. Ketika di kamar kecil rokokan, wah, makruh double ini sudah ya. Ini terus usahakan juga ketika kita di dalam kamar kecil jangan meludah atau berdahak ya. Ini min sababil faqri, termasuk sebab orang itu fakir, itu suka meludah atau buang dahak di kamar kecil ya. Kenapa demikian ya? Orang yang buang air kecil, buang air besar tidak boleh meludah, tidak boleh buang dahak, karena ketika orang itu meludah di kamar kecil itu tadi ya, apa yang dibuang tadi itu dimakan oleh makhluk-makhluk halus tadi itu ya, sehingga itu memberi makan kepada makhluk halus, maka makhluk menyebabkan orang itu fakir, termasuk menyebabkan susahnya rezeki. Itu sering berbicara di kamar kecil, sering meludah di kamar kecil dan buang dahak. Dan kadang-kadang kita tidak sadari ya. Jadi kata Sayyidina Ali karena wajah termasuk min asbabil faqri, sebab-sebab daripada orang itu fakir adalah termasuk meludah di kamar kecil, berdahak, berbicara, nyapu rumah di tengah malam dan lain sebagainya ya. Itu menyebabkan fakir. Yang itu dihindar berbicara ya di dalam kamar kecil ya. Ini ya. Jadi perkara-perkara yang dimakruhkan oleh Allah SWT itu juga membawa sebuah afat, membuat dampak yang tidak baik. Okay. Itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Faslun fi nawaqidil wudu'i, bab yang menjelaskan, pasal yang menjelaskan tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Pas kacamatanya ketinggalan, Pak. Ini tadi agak buru-buru mau berangkat, mama sesak napas, ngasih lagi oksigen. Ya, jadi makanya agak lambat tadi. Jadi kalau airnya kurang dari 2 kolah, kemudian kita wudhu di bak ya, kita pakai gayung. Kalau kita langsung masukkan tangan kita ke air tersebut kan berarti air itu sudah kita gunakan untuk mensucikan anggota sebagian, berarti airnya mustahmal ya. Maka pakai gayung ya, diambil pakai gayung. Nah, ketika ambil pakai gayung, ketika mengambil tadi ini ya, mohon maaf kalau dalam kitab Tanwirul Qulub itu ketika nyibuk air itu tadi ya, atau ketika ambil pakai tangan pun boleh, tetapi ketika mengambilnya itu tidak niat untuk mensucikan diri atau tidak niat mensucikan tangan tadi itu enggak ya. Jadi ketika ngambil tidak ada niat untuk toharoh ya. Nah, kalau pakai gayung lebih aman lagi ya. Pakai gayung airnya yang kurang dari 2 kolah ya, pakai gayung diambil kemudian wudhu seperti biasa boleh ya. Nah, kalau kita tidak ada gayung, tidak mau kita pakai tangan, kita ambil, jangan dimasukkan langsung, kita ambil. Ketika kita ngambil tadi itu niatnya tidak untuk bertoharoh, tidak apa-apa ya. Di dalam kitab Tanwirul Qulub ya. Kemudian kalau yang 2 kolah tadi itu, ini yang saya katakan sebelumnya ya, 2 kolah itu sebenarnya imam-imam ada yang berbeda pendapat. Ada yang 59 cm persegi, paling sedikit ini, paling sedikit ya, 59 cm persegi ya, yakni setara dengan 174,580 liter, 174 liter. Ini yang paling sedikit ukurannya, 176, kemudian 245 liter atau setara dengan 62,4 cm kubik bangunannya ya. Jadi
Yang paling sedikit ya imam adalah 5,5 cm persegi ya, tidak sampai 60 cm ya. Yang paling sedikit ini Imam Rafi ya. Ini Imam Rafi ya, ya. 55 cm boleh. Berarti itu harus penuh. Maka amannya paling enggak kita itu bikinlah di atas 60 cm ya. Kalau bisa 1 meter itu aman, karena kan tidak mungkin terisi juga penuh. Ini itu. Kalau airnya lebih daripada 2 gelas itu tidak makruh. Ya, tidak makruh. Tapi kalau Imam An-Nawawi memakruhkan. Ya. Kalau walaupun mengalir tapi kurang dari 2 gelas, Imam An-Nawawi mengharamkannya. Nah, adapun status daripada air tadi itu, kalau walaupun dia itu tidak mengalir atau mengalir, ketika kejatuhan najis, kalau air itu lebih daripada 2 gelas dan tidak berubah salah satu sifatnya, maka air itu hukumnya tetap suci. Ya. Kalau ditambah kan buahnya kalau biar orang berubah kecil semua tidak berubah. Di telaga apalagi ya, itu sama. Intinya pokoknya air itu kalau lebih dari 2 gelas tidak kejatuhan najis kok tidak berubah salah satu sifatnya, warnanya, rasanya, baunya tidak berubah, maka air itu hukumnya tetap suci. Kalau air itu kurang dari 2 gelas, kejatuhan najis, berubah apa tidak salah satu sifatnya tadi, maka hukumnya langsung najis. Itu ya. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nafas kadang-kadang ketinggalan jadi agak tutup ya. Mudah-mudahan Allah sudah memberikan manfaat, memberikan kefahaman, memberikan kemuliaan semakin kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia fokus kebaikan yang sempurna pada kita dan kita semuanya supaya orang yang diberi Allah dan syukur dan rahmat dan kita ya Rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.